sudah tahu Tuhan kok masih ditanya? Itu menandakan apa, Pak Mangrove? Kalau menurut saya nih, ini pribadi saya, itu kata-katanya nggak tepat. Tapi yang tepat di situ pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Itu baru benar. Tapi kalau bertanya, siapakah engkau Tuhan? Loh, sudah tahu Tuhan kok masih ditanya? Baik, bentar saya potong, izin Pak Peta. Oke. Ya, itu ada yang mau mualaf katanya di bawah. Silakan, namanya siapa? Di tag aja namanya. Ya, sebelum nunggu yang mualaf, mungkin Gurunda udah nyimak dari tadi. Silakan Gurunda masuk. Oke, silakan Pak. Izin dulu, izin. Oke, baik. Saya ingin tahu dari saudara Kristen ini kan ya. Apakah menurut saudara Tuhan itu terbatas atau Tuhan itu tidak terbatas? Itu dulu. Tuhan itu kalau bagi manusia biasa terbatas, tapi kalau bagi Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Tunggu. Jangan bawa Yesus dulu. Tuhan Anda jangan Anda bawa dulu. Ini skala global dulu. Sebagai manusia, makhluk yang berakal. Menurut pandangan kemanusiaan Anda nih, bukan sebagai kekristenan Anda, tapi sebagai kemanusiaan. Tanggalkan dulu agama. Menurut saudara, Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas secara jasmani biasa. Ciptaan. Ya. Tuhan bukan berarti kuda loh, Bang Juma. Dari sini aja sudah rusak kan? Dari sini aja sudah rusak. Bukan secara global, secara di bawah. Iya, secara umum Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas dengan ruang dan waktu kan terbatas, Bang. Kalau Tuhan terbatas, itu bukan Tuhan, itu pola pikir Anda tentang sembahan Anda. Itu dulu pikirkan. Tuhan itu tidak terbatas karena Tuhan itu absolut. Yang punya batas itu makhluk, Bang. Bang Juma, tadi Anda bertanya secara global di bawah ya. Tadi ya, secara global artinya bukan secara pribadi Anda. Bukan secara pribadi Anda, seasumsi Anda. Itu namanya lawak-lawak. Tuhan kok terbatas, piye toh? Gimana? Tuhan itu apa? Kan kepada Tuhan maksudnya. Bukan Tuhan, ini secara umum. Jangan Anda bawa keyakinan Anda. Ini secara umum. Pencipta alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas? Oh, tidak, Bang. Tidak terbatas kan? Berarti Tuhan itu mustahil menjadi terbatas, betul? Ya, betul. Berarti mustahil jadi Yesus, kan gitu. Bagi Tuhan mana ada mustahil? Tadi Anda mengatakan mustahil jadi terbatas. Tidak bisa terbatas Tuhan itu kan? Betul. Nah, tidak bisa, Tuhan itu tidak bisa terbatas. Kalau itu kan dia dari konteks secara manusianya itu kan memang terbatas, Bang. Mana ada Tuhan jadi manusia berarti Tuhan menjadi terbatas dong. Kok Anda jadi batasi Tuhan? Sekarang kok bisa ada manusia, makhluk ciptaan membatasi Tuhan? Kok bisa kayak gitu? Kok Anda bisa membatasi Tuhan itu? Kok bisa? Ya, sekarang saya tanya Bang Juma, setelah Yesus mati dan bangkit kembali itu, dan dia sendiri berkata untuk kenapa Anda membawa Yesus? Kok Anda Yesus? Apa hubungannya? Kita membahas Tuhan ini, Bang. Kita nggak membahas manusia. Yesus itu manusia, yang kita bahas ini Tuhan. Oke? Yesus itu bukan Tuhan. Itu bawa di gereja aja. Di sini kita pencipta. Bagaimana? Saya nggak dapat korelasinya apa yang Anda itu bicara. Tuhan Anda di gereja. Ini kita sedang berbicara tentang harkat martabat kita selaku makhluk. Malu sama kucing, Bang. Malu sama kucing. Makanya saya kasih tahu Bang Juma. Malu sama kucing. Kucing aja nggak menganggap manusia Tuhan. Kok ada manusia punya akal menganggap Tuhan itu jadi manusia? Itu artinya Anda cupu. Mana ada Tuhan di bumi? Ada. Coba Bang Juma, jangan pakai justru karena itu, saudaraku, Tuhan itu kata Anda tidak terbatas, maka jangan Anda mencari Tuhan di alam yang terbatas ini. Tuhan tak terbatas, alam kita ini terbatas, Cok. Gimana sih?
Ya Tuhan iya, itu, terbatas. Buat alam ini terbatas. Saya udah bilang tadi kan. loh, Tuhan itu tidak terbatas. Alam semesta ini terbatas. Yesus itu manusia kecil, makhluk kecil. Yesus itu. Kamu bisa compare yang mana? Yesus bagi semut besar, bagi gajah Yesus itu kecil, hanya sepaha gajah. Betul. Iya, jadi dia nggak cocok jadi Tuhan. Nggak bisa, Yesus itu jadi itu nggak bisa. Karena Yesus itu serba terbatas. Bagi gajah kecil, buktinya kalau Daud kecil bisa membunuh itu dalam hitungan detik. Bagaimana? Anda Ya bisa? Allah ya Karim. Karena Anda bisa Yang membandingkan masih dengan- tataran Daud, tataran Abraham, tataran Musa, tataran Yesus, tataran makhluk. Sekarang saudara, ketika Anda diberi kuasa dari Sang Pencipta untuk membangkitkan orang mati, saudara bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau yang maha besar, yang maha pencipta, yang maha kuasa memberikan kuasa kepada Anda membangkitkan orang mati, Anda bisa nggak membangkitkan? Nggak bisa. Kalau Yesus bisa. Anda diberi kuasa sama Sang Pencipta untuk membangkitkan orang mati, bisa nggak? Yesus membangkitkan Lazarus. Saya tidak sedang membahas Tuhan cupu itu, enggak. Seman Anda yang cupu-cupu itu enggak bahas. Saya bahas ketika Sang Pencipta yang tidak terbatas itu memberikan kuasa kepada Anda untuk membangkitkan orang mati, Anda bisa enggak? Sekarang Anda bisa nggak bisa memintanya? Kalau saya diberi kuasa, Bang, bisa dong. Ya Yesus kan diberi kuasa. Nah, Yesus diberi kuasa. Bahkan Yesus itu diberi hidup. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 20 berapa tuh? 26 ya? Yang memberi hidup siapa? Bapak, Tuhannya. Bapak. Yes. Apa pekerjaan Roh Kudus? Gimana ini? Ini nggak salah orang saya berdiskusi ya? Iya, salah. Anda aja salah berkata-kata. Enggak, masalahnya gini loh. Siapapun yang diserahi tugas untuk membangkitkan orang mati, maka orang itu mampu melakukan itu. Kenapa? Karena yang memberikan kemampuan itu adalah hakikat absolut yang tidak terbatas. Itulah yang disebut Tuhan. Apa dasarnya? Nah, sekarang Tuhan itu terbatas atau tidak? Karena iman Kristen mengatakan Yesus itu dari saya bilang jangan bawa iman Kristen, Bang. Tanya kepada saya. Kalau iman Kristen itu bisa diadu dengan kucing. Karena iman Kristen itu iman yang tidak bisa ditelaah dengan akal, melainkan ditelaah dengan tumit. Nah, itu baru bisa. Orang nggak bisa menjadi Kristen dalam keadaan yang sama. Membahas tentang konsep ketuhanan dalam keadaan waras, nggak mungkin, mustahil itu, mustahil. Siapa yang nggak waras? Anda yang nggak waras, Bang Jemaah. Oh bukan saudara. Waras itu artinya satu kondisi di mana manusia itu perilaku, tindakannya, pikirannya, rasa dan cakupan daripada sikap itu selaras dengan akal, insting, logika, rasio. Itu waras. Tapi ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, tak ada satupun manusia Kristen yang duduk pada perkara rasio itu. Nggak ada. Nggak ada. Lupa seketika kodratnya sebagai makhluk manusia. Seketika dia sama seperti apa ya? Seperti saya bertanya kepada seekor monyet. Kalau monyet kutanya, heh monyet, ya paman, yang mana yang Tuhan? Manusia atau hakikat yang menciptakan manusia? Monyetnya paling kenapa demikian? Karena monyetnya terbatas, tak punya akal. Tapi sekalinya bisa aku belah kepala saudara, ku bedah kepalanya itu, ku ambil otaknya, ku simpan di kepala monyet. Monyet itu seketika akan menerangkan manusia tak akan pernah duduk pada level Tuhan. Berarti monyet ini levelnya lebih di atas daripada manusia yang dalam keadaan Kristen. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Betapa mulia Tuhan menciptakan saudara, dilengkapi dengan akal. Ketika Anda ingin makan, di situ ada teh kucing, ada teh ayam, di situ juga ada beras ketan campur gula merah, campur bumbu-bumbu yang lain, ada ayam gorengnya pun. Maka yang Anda pilih ayam goreng beserta dengan beras ketannya. Kenapa? Akal. Begitu ketika Anda berpakaian juga, disuruh pilih pakaian. Di situ ada daster, ada rok mini, ada celana panjang. Pasti Anda pilih celana panjang. Nggak mungkin Anda menggunakan daster apabila otak Anda pakai.
Begitu juga, sabar. Begitu juga ketika berbicara mengenai Tuhan. Ada Tuhan hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, karena makhluk penuh dengan tataran kelemahan. Sementara Tuhan tak punya kelemahan. Dipilih. Ada Yesus, ada hakikat tersebut. Anda milih Yesus, berarti Anda cupu kan? Yesus jelas-jelas. Kalau dia makan tape 1 kilo, lengkap dengan raginya, perutnya bisa meledak. Yesus ke pasar nih, Yesus ke pasar, tak pakai sendal. Di jalan banyak pecahan beling, kakinya bisa robek. Bahkan dia puasa 40 hari bang, sabar. Yesus puasa 40 hari. Setelah 40 hari, apa yang terjadi? Lapar dia bang. Dia bisa dia jadi Tuhan, gugur dia. Maka saya katakan kesimpulan, 5 detik terakhir. Maka kesimpulan, orang yang menjadi Kristen pada saat dia dalam kekristenan, mustahil saat itu juga dia berakal sehat. Itu intinya. Silakan. Oke, Bang Juma, Anda kan tadi berbicara, saya bicara iman Yesus, Anda nggak mau. Di samping itu, Anda bisa berbicara tentang Yesus. Anda bicara dari tadi saya pegang kayak orang nggak berilmu, nggak bersekolah. Saya tahu Anda pintar, tapi kadang di luar dari akal itu bicara akal, tapi nggak masuk akal. Itu komplikasi bicaranya. Dari monyet lah, dari Yesus lah saya sebut Yesus. Anda bilang jangan kepada Yesus. Sekarang Anda ujung-ujungnya endingnya kepada Yesus. Bagaimana Anda bisa berbicarakan edukasi kepada jemaah di bawah? Masuk akal nggak? Bung, hanya orang yang tidak memiliki akal, rasio. Mengatakan mengimani dulu, bukan berarti akal, tapi kamu sendiri nggak masuk akal bicaranya. Bagaimana? Masuk akal nggak Tuhan itu mati dibunuh oleh makhluk? Masuk akal? Bagaimana? Masuk akal nggak manusia itu dibunuh? Tuhan itu dibunuh? Nggak masuk akal bang. Nggak masuk akal. Kan? Betul. Nah, itu nggak masuk akal bukan? Betul. Oke. Yesus bagi Anda itu Tuhan? Ya Tuhan. Nah, Tuhan. Yesus pernah dibunuh manusia nggak? Ya dibunuh. Memang itu harus terjadi. Nah itu kan. Tengoklah, mustahil dalam keadaan yang sama orang itu Kristen dan saat itu juga dia waras. Mustahil. Pasti orang itu ketika dia Kristen berbicara mengenai konsep ketuhanan jauh dari rasio yang sehat. Dia ada pada item irrasional alias bullshit. Manusia yang tidak gunakan akal. Makanya aku bilang tadi, kalau Anda didudukkan nih sama monyet, kepala Anda dibedah, lebih baik isi kepala Anda itu ditukar dengan isi kepala monyet. Isi kepala monyet disimpan di kepala Anda itu sama kedudukan dengan level Anda saat sekarang. Monyet makan kelapa juga, makan juga seperti Anda, kasih ikan juga monyet itu makan. Tapi mereka tidak mampu monyet itu melakukan sesuatu seperti manusia waras. Dia hanya bisa seperti orang gila. Kalau ada manusia perilakunya sama seperti monyet, itu manusia gila. Monyet kalau ditanya bisa tidak kemudian Anda membedakan antara manusia dengan Tuhan? Paling monyetnya kayak si Joseph tadi itu, kayak gitu. Tapi kalau manusia yang berakal, Bung, Tuhan itu masuk nggak ke dalam zona kemanusiaan makhluk? Tidak. Dalil mengatakan tidak, akal mengatakan tidak, ilmu mutlak juga tidak mengatakan bahwa itu bisa. Makanya ada yang disebut rasio. Rasio itu artinya keseimbangan. Irrasional berarti tidak seimbang. Coba Anda renungkan, kalau masih bisa. Jadi Tuhan itu tidak bisa kemudian kita masukkan hakikat itu ke dalam zona makhluk. Gak bisa. Dengan iming-iming dia membangkitkan orang mati, membuat anggur menjadi alkohol, alkohol menjadi air menjadi anggur, bla 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 bla. Itu namanya mukjizat. Mukjizat itu bukan pekerjaan daripada membuktikan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan yang dilakukan manusia atas mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. Itu loh. Kami ini umat Islam terlalu
terlalu apa ya bilangnya? Terlalu manusiawi, sehingga maunya mengorbankan waktu untuk melayani teman-teman Kristen itu berdiskusi tentang konsep ketuhanan. Padahal sebenarnya itu hanya buang-buang waktu itu. Buang waktu. Saya ambil poin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran kan udah mengatakan begitu. Bagaimana Anda bisa membahas hal yang kalau kamu rasa saya dari keluarga Kristen Katolik, Bunda. Om Aan, bentar ya. Lagi diskusi dulu ya, bentar ya. Nanti habis diskusi baru masuk ya. Mungkin ada yang penting, silakan kalau ada yang penting. Ada yang penting sekali Guru, Bang Santang, karena saya insya Allah mau memualafkan sebagian keluarga saya yang belum Islam, Bunda. Iya, saya masih bingung dengan caranya bagaimana itu, saya masih bingung. Nah, taraf pemahaman keluarga itu sama nggak dengan saudara kita ini? Siapa namanya ini? Mang Krofes. Sama nggak cara konsep bertuhannya itu? Dia nggak bisa bedakan antara tangan jari telunjuk dengan jari manis. Sama nggak? Garpu dan sendok susah untuk dibedakan. Sama nggak dengan saudara kita ini? Selama keluarga kita menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Itu intinya, itu di situ. Percuma juga kita berkoar-koar, percuma juga kita itu berapi-api menjelaskan kalau yang kita hadapi ini adalah manusia cupu, manusia palsu. Wujudnya aja manusia, casingnya saja, tapi di dalam dirinya itu tak ada akal yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menelaah setiap item yang didengarkan, yang dilihat, yang dirasakan, yang tersentuh oleh panca inderanya. Percuma. Karena Islam itu hanya bisa sampai kepada orang-orang yang berakal. Benar, Gurunda, benar. Iya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ini Gurunda, saya ingin sampaikan yang pertama, memang saya dari keluarga mu'alaf ya. Terutama ibu saya kan dari Kristen Katolik yang taat gitu kan. Jadi dia bertemu dengan bapak saya, dari situ melalui pernikahan, Gurunda ya. Jadi setelah pernikahan itu melalui kesepakatan, memang ibu saya sepakat untuk masuk ke Islam gitu. Tapi alhamdulillah ibu saya bukan cuma masuk Islamnya bukan cuma karena pernikahan, bukan. Jadi memang sudah proses belajar. Sudah proses belajar juga. Masya Allah. Alhamdulillah dia sudah menemukan juga orang dari Islam gitu kan, dari dalam artian bapak saya gitu. Iya. Dari situ memang saya terlahir dari Islam karena ibu saya udah mu'alaf gitu kan. Itu iya. Jadi ada sebagian dari keluarga saya, terutama mbah-mbah saya sama dalam kalau orang Jawa bilang Pak Le, Pak D sama Bule yang belum mengakui jika Islam itu agama yang benar gitu, Bunda. Jadi dari situ bukan masalah perdebatan, Bunda. Kita kalau saya waktu bersama keluarga ketemuan gitu kan, memang saya sering juga bahas soal agama gitu kan. Jadi soal gini. Alhamdulillah kan saya juga dikit-dikit sudah belajar gitu kan, lewat perdebatan ini saya juga ikutin Gurunda dari lama itu, Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, jadi dari situ saya udah belajar di situ, dari penjelasan Gurunda itu rasional sekali gitu menurut saya ya. Dari penjelasan Gurunda soal Bible bagaimana gini, soal kerancuannya bagaimana, itu saya udah belajar. Terus perbandingannya dengan Al-Quran itu, alhamdulillah memang Al-Quran adalah kitab yang benar gitu menurut saya, Gurunda. Nah, sekarang Gurunda, saya minta petunjuk kepada Gurunda, bagaimana saya menyadarkan, terutama untuk bahasanya Gurunda ya. Mereka udah sepuh gitu Gurunda kan. Saya udah bilang sama mbah saya itu, Mbah, kalau kan kita sudah Muslim, sementara Mbah belum gitu kan. Maksudnya nanti kalau misalnya Mbah meninggal, kita yang Muslim, terus Mbahnya Kristen, itu bagaimana cara mengurusnya? Sementara Ibu saya kan anak tunggal Gurunda gitu. Nanti pengurusannya bagaimana soal ini, soal ambil pejang bayi yang betul ya, soal jenazahnya gitu kan. Kalau dia ikut Kristen, terus bagaimana kita mengurusnya? Kita kan Islam gitu Gurunda. Nah dari situ saya kerancuannya di situ Gurunda. Makanya saya minta petunjuk pada Gurunda Juma, bagaimana caranya untuk menyadarkan mbah-mbah ini. Dia memang tidak, ya sebagai orang desa gitu Gurunda ya, tidak pegang HP, tidak apa, dia cuma percaya dengan apa yang dikatakan oleh gereja gitu aja Gurunda. Iya, jadi
sekali lagi saya katakan ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, memperdengarkan kemudian ya kalimat-kalimat ilahi, kalimat hak yang berasal dari Allah. Untuk kemudian kita memakumati bahwa dia harus mengikuti jalan yang kita tempuh, yaitu kita nggak sampai ke sana. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah, ya, bahwa doa itu penting, usaha itu harus mengiringi doa. Ketika kemudian usaha sudah kita lakukan, upaya-upaya sebagai muslim kita sudah lakukan, artinya tugas kita sudah selesai. Semuanya kembali kita serahkan kepada Allah. Namun, pada tugas ini, kita harus memiliki materi untuk menyadarkan orang tua kita. Karena pada sejatinya seperti yang saya terangkan tadi, orang yang menggunakan akal itu akan sampai kepada kebenaran. Karena akal ini menjadi tolak ukur. Manusia menolak Islam karena mereka tidak menggunakan akal. Membahas Islam tanpa akal. Mereka beriman kepada yang mereka percayai tanpa akal. Cuman dogma, doktrin, ajaran nenek moyang, mengikuti hal-hal yang diajarkan oleh orang tua, bukan karena akal. Sementara Al-Quran mengatakan apa? Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Apapun di atas muka bumi ini. Bahkan saudara Kristen kalau kita berdebat, apa kata mereka? Kamu tidak mengerti. Kamu nggak paham, kata mereka. Mereka tidak tahu atau mereka pura-pura nggak paham gitu loh. Apa bilangnya ya? Mereka pura-pura nggak mau memahami bahwa paham itu mesinnya adalah akal. Mengerti itu pabriknya adalah akal. Mulut cuman bisa berkata, kamu tidak mengerti, kamu nggak paham. Tanpa mereka sadar untuk mengerti dan untuk paham, yang utama untuk dilakukan itu adalah akal dulu. Sementara mereka menjadi Kristen, ke gereja hari Minggu, menyembah anak Maria, itu bukan karena unsur akal sebagai filter, tapi karena doktrin dan dogma saja. Tapi anehnya, ketika kita berdialog, ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat kemudian, mereka yang mengaku lebih paham dari kita. Gitu. Oh, cuma kamu gak paham. Apologet Islam gak ngerti. Loh, kamu menjadi Kristen itu, apa tolak ukurnya mengerti dulu baru nyembah Yesus? Kan tidak. Kamu itu ibadah minggu, menjadi Kristen apa karena dasar olahan akal? Sampai Anda itu menjadi Kristen. Kan bukan. Tiba-tiba aja kemudian menjadi Kristen. Tiba-tiba aja kemudian menyembah Yesus. Tiba-tiba aja kemudian ke gereja. Bukan karena aspek proses belajar. Kalau Islam kagak. Islam dari sejak pengenalan huruf demi huruf sudah melibatkan akal. Alif, ba, ta, za, jim, ha. Itu sudah mengikutkan akal. Masya Allah. Tak ada satupun aspek dalam keislaman itu menanggalkan akal, nggak ada. Karena Islam itu ya akal, akal itu ya wahyu. Perpaduan antara akal wahyu itulah Islam. Gak bisa keluar dari situ, gak bisa. Gak boleh. Makanya saya katakan kepada saudara kita yang tadi, ayolah, dudukkan dulu perkara tentang Tuhan ini. Kalau cuman mengatakan Yesus itu kan manusia, tapi punya unsur keilahian. Dia sebagai manusia memang mati, tapi sebagai Tuhan dia tidak mati. Loh, apa bedanya dengan orang yang menyembah sapi? Yang kau lihat itu makan rumput kan unsur sapinya, tapi dibalik daripada itu ada keilahiannya. Kan samanya. Itu namanya rusak, manusia palsu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika kal an'am balhum adallu.
Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih sesat kata Allah daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Kenapa tidak? Bible mengatakan Yesus tidak bisa berkuasa atas apapun. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya. Yesus tidak bisa berlakukan apapun dari dirinya. Yesus datang bukan atas kehendak dirinya. Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan. Apa yang dikatakan adalah dari Tuhan. Apa yang dikerjakan adalah dari Tuhan. Dia tak sanggup melakukan apapun tanpa bimbingan Tuhan. Tapi apakah mereka mau paham? Apakah mereka mau mengerti? Ketika kita hadir menjelaskan, menerangkan, mentadaburi apa yang ada dari aspek kitabnya dan Al-Quran berdasarkan akal, apa kata mereka? Kamu tidak ngerti, kamu nggak paham. Loh, gimana ceritanya? Kamu nggak ngerti, kamu nggak paham. Yang dikatakan mengerti, yang dikatakan paham, itu tolak ukurnya adalah sandaran akal. Tidak bisa kemudian jadi menghabiskan waktu. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lengah karena mereka dikasih akal nggak dipakai, dikasih kuping nggak dipakai, dikasih mata nggak dipakai, dikasih hati nggak dipakai, Masakan ada orang nih ya hidup di zaman modern sekarang ini tahu bahwa alam semesta ini unsur-unsurnya, aspek pendukungnya, kerangka yang ada untuk membentuk alam semesta ini ditopang oleh sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak mungkin memiliki kelemahan, tidak mungkin memiliki kecacatan, tidak mungkin memiliki noda, sehingga seluruh aspek saling terkait satu sama lain sehingga membingkai menjadi kehidupan. Kehidupan bisa beraneka ragam. Itu dikarenakan adanya unsur yang menciptakan yang maha tahu, maha mengendalikan, maha mengatur. Ini enggak. Di zaman modern, mereka menyembah makhluk yang diatur oleh hakikat yang maha mengatur. Kan lucu. Lucu kan? Lucu. Nah itu dia. Jadi sampaikanlah kepada keluarga, ajak mereka, rangsang mereka kemudian untuk menggunakan akal untuk belajar Bible. Tolong bimbingannya Gurunda. Tolong iya, bimbingannya, gimana? Gimana? Nanti tolong saya bimbing Gurunda untuk saya bisa memualafkan hamba-hamba ini ya. Karena Insya Allah. Ya, itu tugas Gurunda, kita semuanya. Mereka udah uzur ya Gurunda. Saya sedih sekali melihat mereka begini Gurunda. Bisa ya, itu tugas kita. Kita pelan-pelan aja ngajarin. Sabar bang, kita pelan-pelan aja ngajarin. Jangan juga kayak seperti saya ngajarin ke orang tua, jangan. Bukan, nanti sampai di rumah kita harus menggunakan akal sehat. Wah, orang tuh bisa pingsan. Jangan. Gak bisa Gurunda. Jangan. Nanti dia malah melempar nanti asbak rokok melayang semua nanti di rumah. Betul Gurunda, karena waktu saya pernah mencoba Gurunda lewat begitu kan, saya bicara dari ke hati kepada keluarga saya ini kan. Tapi apa balasan mereka? Mereka bilang keyakinanmu gitu udah. Maksudnya keyakinanmu ya keyakinanmu gitu. Kalau aku ya aku sendiri gitu Gurunda. Istilahnya gitu. Mas saya bingung sekali Gurunda. Saya kan kurang ilmu gitu untuk kasih tahu mereka ini loh yang benar gitu kan Gurunda. Sementara mereka tuh nggak mau dengar apapun dari saya gitu. Dari situ saya tugas berat di situ Gurunda. Sementara saya pengen mereka sebelum mereka meninggal, saya pengen mereka dalam kondisi Islam, gitu loh Gurunda. Intinya saya seperti itu aja Gurunda. Iya, itu dia. Makanya saya mengatakan bahwa kita hanya berusaha nih ya. Kita hanya berusaha karena orang-orang kafir itu terlepas di orang tua kita. Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Bang Juma, saya mau tanya Bang Juma. Iya, gimana? Bang Juma, saya mau tanya tolong jelaskan ke saya tentang iman Bang Juma ya. Dengan saya hanya bertanya aja. Coba minta tolong jelaskan ke saya tentang QS Quran surah 19 ayat yang ke-17. Oke, surah Maryam. Surah Maryam ayat ke-17. QS 19 ya, Quran surah QS 19 ayat 17 loh.
Nomor 17. Maryam itu ya, sahabat-sahabat ya, surah Maryam ya. Oh ya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattahazat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basaran sawiya. Apa yang Anda ingin pertanyakan di situ? Allahu Akbar. Itu di bahasa Indonesia apa coba? Lalu dia memasang tabir, fattahazat min dunihim hijaba, hijab tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi maksud Yang gimana? Isa itu maksudnya Isa Al-Masih ya? Dia itu. Bukan, itu adalah Roh Kudus yang datang kepada Bunda Maryam yang menampak. Bahasanya Isa satu-satunya manusia sempurna. Kami mengutus roh kami kepadanya, yaitu Isa Al-Masih. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang Oh, sempurna. itu bukan Nabi Isa, itu Roh Kudus yang datang kemudian menampakkan diri kepada Bunda Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Itu bukan Nabi Isa. Di ayat 19-nya Roh Kudusnya berkata, li'ahaba laki gulaman zakiya, untuk menyampaikan ya rahmat dari Tuhanmu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Roh Kudus berkata kepada Bunda Maryam, wahai Bunda Maryam, Allah yang Maha Suci menginginkan kemudian engkau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Kenapa dikatakan kata suci di situ? Karena nanti akan dituduh sebagai anak zina. Terbukti orang-orang Yahudi ketika datang Maria membawa anaknya yang bayi ini kemudian dituduh sebagai pesina. Ya ukhta Harun katanya, wahai saudara perempuannya Harun, bapakmu bukan, ya silakan. Oke, ini satu lagi tentang QS 4 ayat yang ke-159 itu mengatakan demikian. Manusia harus mengimani Ayat berapa? 159. QS 4 ayat 159. Okay. Manusia harus mengimani Isa sebagai Tuhan. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa Al-Masih sebelum kematiannya. Itu beruntung kepada siapa? Itu kepada Isa kan, bukan roh loh. Ya, kalau itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Datang kedua kalinya nanti untuk meneguhkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW yang ditolak oleh ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi Ini dan orang dalilnya, Nasrani. dalil mana yang bisa bantah dalil ini? Atau di QS atau di hadis atau apa? Enggak ada yang bisa bantah ini. Ini firman Allah Enggak, ini. benar. Mas aku tuh Bang Juma bilang itu untuk datang kedua kali. Di hadis mana itu? Lah ini kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Mana topiknya tentang kedatangan, mana ada? Anda coba baca dalam surah As-Sukhruf ayat berapa tuh? Adinda ayat 71 ya? 71 ya? 71 deh. Putus-putus ya. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ini bercerita tentang kedatangan Nabi Isa untuk yang kedua kalinya. Di surah apa tadi? As-Sukhruf, lupa saya ayat berapa itu? 61. Syukur. 61 ya? Iya, 61. Sorry. 61. Masya Allah. Syukran. 61. Ya. Dan itu peringkopnya apa? Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu untuk ini untuk menegaskan, bukan kedatangannya. Tapi benar. Enggak. Bukan, kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya itu adalah tanda, simbol, kode alam bahwa kiamat sudah dekat. Begitu Nabi Isa datang, maka kiamat itu tinggal menghitung. Tinggal beberapa saat lagi kiamat itu datang. Iya, ini betul. Ini kedatangannya. Yang tadi kan tidak ada
bukan berkaitannya. Ini kan tadi penegasannya untuk bahwa Isa itu adalah Tuhan itu, Bang. Kenapa bisa? Kenapa bisa jadi Tuhan dia? Kan menegaskan di situ, Bang. Di mana dia ada Tuhan? Di QS 4 ayat 159 atau apa tuh? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Betul. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi bagi mereka. Ini kan berbicara tentang ayat 157. Iya. Ketika kemudian ayat 157 Nabi Isa alaihissalam itu ingin dibunuh, Nabi Isa diangkat ke langit. Di ayat 158-nya itu menjelaskan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa karena Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Setelah itu kemudian Allah menurunkan kembali untuk yang kedua kalinya. Wa min ahlil kitab, pada saat dia datang yang kedua kalinya itulah barulah orang-orang yang disebut ahli kitab tersadar, terbelalak matanya, anganga orang Makassar bilang, wow, ternyata Islam selama ini betul. Yang kami sembah, yang kami tuhankan ternyata bukan Tuhan, dia adalah Mesias. Ternyata Mesias yang kami, orang Yahudi bilang ini, ternyata Mesias yang kami tunggu itu adalah betul Nabi Isa yang diterangkan oleh Al-Quran. Tapi dulu nenek moyang kami tolak. Ternyata dia inilah kemudian yang disebut Mesias itu, Al-Masih itu. Betul. Itu maksudnya. Ini kopinya kan benar ya. Isa menyampaikan kebenaran. Yang kedua ini nggak salah, Bang. Maksud aku saya compare dengan di Alkitab kan sama aja, Bang. Nggak ada beda. Di mana di Bible? Di Bible sama aja. Ya, Isa menyampaikan kebenaran, betul. Karena Kristen tuh mengikuti Isa itu kenapa? Menyampaikan kebenaran, kabar baik itu. Ini di QS 5 ayat 46. Isa memberi petunjuk dan cahaya, dan kami telah memberikan kepadanya Isa Al-Masih, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kalau di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Bible itu Yesus mau dikenal sebagai apa? Dia kan cahaya tuh, dia cahaya. Ya, kalau dia sang terang itu, Bang, sama. Dia sang terang. Sebagai sang terang menurut saudara, dia mau dikenal, dia mau diimani, dia mau dipercayai sebagai apa? Di sini kan tadi di QS berapa kan untuk manusia harus mengenal di Quran ya, itu tentang. Iya, bagi beliau ini Abdullah atani al-kitab, kitab yang dimaksud di sini Injil. Dalam Injil, dalam hikmat pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel, di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Salah satu petunjuk yang masih tersisa di dalam kitabmu, meskipun bukan ori, tapi di situ dikatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa, Bang? Sebagai apa? Bagaimana, Bang? Ulang. Yesus mengatakan hidup kekal bisa diperoleh dengan cara mengenal Yesus yang apa? Mengenal Yesus yang sebagai jalan keselamatan itu. Nah kan sudah error kan. Yesus jalan keselamatan, oke. Dia memberikan kemudian hidup yang kekal, oke. Sekarang hidup kekal itu bisa diterima apabila Yesus dikenal sebagai jalan lurus, jalan kebenaran, jalan keselamatan itu, Bang. Di sini pun sebagai utusan. Sebagai utusan, Bang. Dodol. Jangan. Hidup kekal itu menurut Yesus syaratnya ada dua. Mengenal Bapa yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Ini di Al-Quran ya, dan ketuhan banyak ini ada apa, Isa Al-Masih banyak yang mengatakan bahwa Tuhan. Ada banyak deskripsi mengenai Isa dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menunjukkan Isa adalah Tuhan dalam Al-Quran. Mari kita lihat ya. Isa berasal dari kata Allah. Proses kelahirannya Isa sangat unik. Di mana dalilnya, Bang? Ini Bang, di QS 21 ayat 91 mengatakan bahwa Isa berasal dari roh Allah
Kami tiupkan ke dalam Maryam roh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Itu dia anak. Bawahnya apa? Di situ sudah anak disebut sebagai anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Sudah dikatakan di situ kan sebagai anak kan. Betul, roh Allah kan yang dikandung dari roh Allah itu. Iya. Sekarang menurut saudara, apakah manusia di alam semesta ini bisa hidup tanpa roh Allah? Terus menegaskan di QS 4. Kutanya dulu. Saya tanya dulu abangku ini. Manusia di atas muka bumi ini bisa hidup gak tanpa roh Allah pada diri manusia? Mati, Bang. Mati kan? Nah ini kenapa Yesus dikatakan seperti itu di dalam Al-Quranul Karim? Wallati ahsanat farjaha. Kenapa? Karena menerangkan tuduhan orang Yahudi yang menuduh Maria itu berzina. Tapi apa kata Allah? Tidak, Maryam itu memelihara kehormatannya. Dia tidak berzina. Adapun anaknya, aku Tuhan yang langsung kemudian memberikan roh ke dalamnya. Sehingga aku Tuhan jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaranku bagi seluruh alam semesta. Bahwa aku mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu maksudnya Al-Quran. Bang Juma satu lagi biar saya nggak nanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Boleh nanya, yang penting ini Anda gunakan rasio. Iya, silakan. QS 4 ayat 171 mengatakan demikian. Isa adalah perwujudan firman Allah, kalimatullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalimatnya itu hurufnya gede ya, arti kalimatnya Allah ya. Yang disampaikannya huruf gede itu Allah kepada Maryam. Jadi firman kalimatullah dari Allah berarti itu Allah sendiri itu, Bang. Nah, gimana? Coba, justru ayat yang Anda bawa itu yang membantah konsep doktrin itu. Al-Qurannya mengatakan, ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang zalim di antara yang ada di antara keduanya, la taghlu fi dinikum, jangan kau lebay dalam agamamu, jangan kau melampaui batas. Sesungguhnya kata Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Jadi yang kau anggap Tuhan itu kata Allah, sesungguhnya dia itu adalah anak manusia dari seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Dia itu adalah utusanku. Itu kata Allah. Ini menegaskan di firman Allahnya, Bang. Iya betul. Dikatakan apa? Kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Kalimat disampaikan Yohanes 1 kan? Yohanes 1 ayat 1. Iya betul. Sama seperti Matius 4 nomor 4. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9. Sama seperti Yesaya 55 nomor 11. Sama seperti Yohanes 3 nomor 34. Tak ada yang masalah di situ. Sama seperti Kejadian 6 nomor 3. Nggak ada yang masalah di situ. Sama seperti Zakaria 12 nomor 1. Tak ada masalah di situ. Kehadiran Yesus Nabi Isa di atas muka bumi ini itu karena kalimat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nah itu kalimat. Itu kalimat dari Allah. Jadi hamil kau Maryam, aku mau, aku Tuhan menghendaki kau hamil. Hamil, gedebuk. Hamil, melahirkan. Kenapa? Karena kehamilannya itu Tuhan yang menghendaki. Kenapa dikatakan dari kalimatnya, dari instruksinya, dari idenya, dari gagasannya, bukan dari inisiatif seorang laki-laki untuk menghamili Maryam, tapi Allah yang berkehendak. Makanya ketika Anda membaca surah berapa tadi? Surah Al-Quran surah 19 nomor 17, itu malaikat datang. Wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk memberitakan berita kepadamu tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang suci. Itulah yang disebut kalimat yang diantar oleh Roh Kudus kepada Ibunda Maryam. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kehendak. Kehendak siapa? Kehendak yang melekat, yang bersama-sama dengan Tuhan, yang menyebabkan kemudian
Maria hamil. Makanya dikatakan kehendak itu telah menjadi daging. Oke, Bang Juma. Dari Gitu, Bang. sekian ayat yang tadi saya tanya, saya rasa korelasi dengan perjanjian baru ya. Saya rasa semua, dan ada beberapa sini saya lihatnya benar ya. Nggak ada salahnya. Konteksnya benar, hanya bahasanya agak ada kurang, ada lebih, memang wajar ya. Tidak Kalau- pas, tapi seluruhnya hampir-hampir rata-rata benar loh. Ya, cuman Anda saja yang mendudukkan Bible itu sebagai orang Kristen. Bukan, orang saya nggak Kristen. ngerti saudara Orang- muslimnya mengertinya kayak gimana. Tapi yang jelas tadi saya udah bilang ada penegasannya di mana. Tapi Bang Juma bilang kembali ke kedatangan Mesias, Isa gitu kan. Iya emang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8:42. Mm. Coba Anda baca di situ. Mana sih? Cipurke bantan ala bedu. Jadi saya rasa di Quran tuh benar ya. Jadi nggak ada salahnya. Oh iya, Al-Quran nggak mungkin keliru. Bang Juma jangan muter-muter, bahasanya benar. Muter-muter, ya itu Quran loh, surah firman Allah loh. Al-Quran itu nggak mungkin keliru Quran. Bukan Qurannya keliru, Bang Jumanya yang keliru menafsirnya. Oh nggak mungkin. Bagaimana Anda nggak bisa korelasi gimana sih? Anda mengatakan di dalam Al-Quran tadi kan, Anda mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 159, Ya, Nabi Isa datang menjadi Tuhan kan? Itu kan maksud Anda? Mana ada? bukan ada ayat tadi QS berapa lupa yang jelas terus Bang Juma bilang Nah, itu buka lagi Google-nya, buka lagi Google-nya. Ya udah Bang Juma, yang jelas salibnya seluruh. Saya bantu bukain Gurunda. Ya, silakan. Apaan? silakan. Dibesarin, Saya bantu dibesarin. bukain. Ya. Kerudu Di sini Indonesia. dia bukanya dari sini. Saya bantu bukain, dia buka dari website penyesat kawan-kawan. Ya, ini cara dia dan cara licik orang-orang memelintir ayat Al-Qur'an. Contoh yang tadi dia bawa. Ini ada website namanya website Isa dan Islam. Dan Website ini Islam. punya orang kafir memelintir Mulai ayat Samarinda. Al-Qur'an. Yang dia coba pelintirkan, dia ngambil dari sini nanya-nanyanya kawan. Semua plek banget dia pakai. Contoh dia pakai kalimat apa? Isa berasal dari ruhullah, kalimatullah kami tiupkan ke dalam. Nah, ini contoh ayat 91 dan seterusnya. Ini yang tadi dia sebutkan nih. Ini ya kan. QS4 dia bilang QS4 171 di sini dikatakan Isa adalah perwujudan firman Allah. Nah, ini yang kau bilang tadi kan. Lalu di surah Maryam tadi nih, dia mengira surah Maryam ini ayat 17 dia bilang Nabi Isa. Ini karena pertanyaan titipan nih, lihat kalimatnya ya di sini bacaannya. Ini para penyesat ini contoh ya. Ini memang website penyesat ini. Dikatakan nih, Isa satu-satunya manusia sempurna. Kami mengutus roh kami kepadanya. Ini Al-Masih Isa. Yang tadi dia katakan surah Maryam 17 itu Nabi Isa katanya, padahal malaikat Jibril. Ini dari website penyesat kayak gini. Ini yang dibuat oleh orang-orang kafirun. Bang Juma bacanya benar kok Bang, hanya selisih bahasanya. Itu Isa dan Islam itu kah Ustaz? Betul. Dia ngambil dari sini. Dia ngambil dari sini kawan-kawan. Pertanyaan-pertanyaan dia semuanya dari sini. Ya. Saya ambilnya memang dari situ Bang, tapi Gitu dong, jujur. ya benar, tapi Makanya Bang kau Juma nggak tadi paham. konfirmasinya jelas. Hanya saya udah konfirmasi bahwa bahasanya memang ada yang keliru, ada yang bukan keliru, ada yang lebih. Iya. Ini website penyesat orang-orang Kristen yang bikin website namanya Isa dan Islam. Di sini dia katakan 5 bukti Isa Al-Masih adalah Tuhan dalam Al-Qur'an. Coba Keren catatan banget. kakinya Bang. Ini catatan punya kaki satu. punya Kristen yang berusaha menyesatkan umat Islam melalui memelintir ayat-ayat Al-Qur'an. Lo lihat penulisnya kan pasti ada catatan kakinya siapa? Oh, ini punya oten semua ini. Itu ada satu orang yang kita sudah Islamkan. Ini Nah, itu. teman-teman WA kita. Siapa? Alhamdulillah. Mana? Teman diskusi saya dan teman diskusi Hisugi. Oh iya. Dan salah satu adminnya yang lama yang keluar dari sini si Edis TV. Ya, termasuk Edis TV. Si Edis Adminnya TV. Edis. Iya. Astagfirullah. Iya, dulu dia bagian dari admin ini. Ya, inilah mereka cara menyesatkan umat Islam dan memelintir ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan cara trik misionarisnya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sehingga Al-Quran pun dipelintir ayat-ayatnya
dan tidak sesuai dengan kaidahnya, dia simpulkan 5 bukti Isa Al-Masih adalah Tuhan dalam Al-Quran. Kucluk, memang ini penyesat. Mutiaranya memang Haleluya. luar biasa. Mangrove haleluya. Gak pakai Ada yang pakai menarik. akal aja bang, Tapi saudara. ada yang menarik tadi Gurunda, pernyataannya Bang Mangrove ini bahwa Iya, katanya di Bible ada kesamaan dengan Al-Quran. Berarti kan secara de facto kan Anda mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Oh itu nggak mungkin Bang. Kan kata Bang Cuma kan diskusi aja, bersyahadat untuk apa? Saya bersyahadat boleh, tapi jangan bersaksi dusta, Bang Cuma. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana? apanya tuh? Katanya harus bersyahadat, bersaksi kan bagaimana kita Iya, betul. melihat bersaksinya gimana cara melihat? Oke, baik. Saya tanya dulu nih. Boleh kan kita santai aja kan? Kita diskusi ya. Boleh. Untuk membuktikan bahwa Tuhan saya itu ada ya. Oke. Oke ya, oke. Kami umat Islam itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah itu adalah hakikat yang kami imani, tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Dia adalah yang maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana, maha menciptakan dan seterusnya. Laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk dan yang mengurus makhluknya. Itu yang kami sembah. Nah sekarang, ketika saya tanya kepada saudara untuk membuktikan kebenaran kesaksian kami sebagai umat Islam, Tuhan itu tak ada lain selain daripada yang menciptakan Anda, menciptakan saya juga. Nah saya ingin buktikan itu. Apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Tolong tunjukkan. Ya sama seperti Bang Cuma jelaskan, itu aja. Ya iya betul. Makanya saya tanya sama saudara dulu, apa yang ada yang melekat pada diri Anda yang adalah milik pribadi Anda, kepunyaan Anda, hak mutlak adalah Anda yang punya. Apa yang Anda punya di badan Anda yang adalah milik Anda? Ya firman hidup itu Bang. Ya itu kan sudah aneh kan? Pertanyaan saya, di tubuh Anda, tangan Anda, kaki Anda, mata Anda, itu yang mana yang Anda punya di situ? Ya seluruh ciptaan yang ada Bang, yang ada. Seluruh ciptaan. Ciptaan Anda atau siapa? Allah itu sendiri Bang. Itu. Itulah bukti bahwa kesaksian kami itu tidak dusta. Tidak ada yang bisa menciptakan kita ini, nggak ada. Bapak nggak bisa, ibu nggak bisa, kakek, nenek, presiden negara kita, bumi ini nggak bisa. Yang menciptakan, yang ada, yang melekat pada diri kita itu adalah Allah. Mulut yang kita pakai bersuara ini bukan milik kita. Tangan yang kita gunakan memegang itu bukan punya kita. Bahkan mata yang kita pakai melihat, kuping yang kita pakai mendengar, itu bukan punya kita. Semua titipan Sang Maha Pencipta. Maka kami bersaksi Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tak ada. Sedangkan apa yang Anda ingin katakan terhadap Yesus pada diri Anda? Oh ini ciptaan Yesus, mana bisa? Yesus aja ciptaan. Tangannya Yesus punya Allah, kakinya punya Allah, dan itu pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 8:42. Apa kata beliau? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dengan kata lain, aku tercipta jadi manusia, anak Maria, bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukti Yesus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selesai. Anda mau ingkar, pasti ingkar. Itulah disebut kufur, kafir, karena menutup diri. Akal gak berfungsi. Yesus yang menciptakan tangan Anda, mustahile. Yesus aja diciptakan, gimana mau menciptakan? Berarti maksudnya Bang Cuma, Allah tidak bisa melakukan hal serupa, sebaliknya. Maksudnya? Jadi Allah bisa melakukan, oh Yesus bisa jadi manusia, nggak mungkin. Betul bagi Anda. Maksudnya? Katanya Anda bersaksi bahwa semua yang ada itu ciptaan Allah. Ya, betul. Sekarang terus tidak melihat rupa Allah. Sedangkan kalau Allah melakukan segala sesuatu untuk kita melihat rupanya, apakah mungkin apa tidak? Tidak mungkin di alam semesta yang fana ini kita bisa melihat Allah, nggak mungkin. Tidak bisa. Laisa kami. Bukan Allah sesungguhnya, dalam rupa loh Bang, maksudnya. Alam semesta ini adalah wujud Allah.
Bukti kalau Allah itu ada. Alam semesta ini, diri kita ini loh. Iya, agar dikenal bahwa Allah itu ada. Agar dikenali, maka Allah menitipkan yang bernama akal di batok kepala kita ini, supaya akal kita bisa melihat, merasakan, mentadaburi, mempelajari, merenungkan, melihat apa yang ada pada diri kita. Makanya Iya, Al-Quran itu. mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Untuk hambaku mengetahui keberadaanku, untuk hambaku kemudian mengetahui adanya aku sebagai Tuhannya, maka aku memberikan tanda dalam diri mereka masing-masing. Cuma itu jangankan Ini orang Al-Quran. seperti kita. Anak SD aja ditanya gurunya tahu bahwa itu pencipta alam semesta itu Allah. Ngerti kok dia? Nah, betul. Kenapa Anda nggak ngerti? Bukan ngerti. Sekarang Yesus posisinya di mana? Apakah dia pencipta atau ciptaan? Kan dia cuma itu. Bang Juma dan Bang Suma seolah-olah membatasi kekuasaan. Kalau tanya dulu Bang Juma Nggak dulu terbalik itu. ini. Nggak terbalik. Tanya dulu. Yesus itu penciptaan atau ciptaan? Bagaimana? Ada yang bisa mengulang pertanyaan saya? Yesus itu pencipta atau ciptaan? Pencipta. Astagfirullah. Kan rusak otak ente kan? Rusak otak ente. Kan udah dibilang, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman. Pada sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Yesus jelas-jelas manusia yang diciptakan, katakan pencipta. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Ya. Ini dikatakan Al-Quran. Iblis itu sangat lemah dalam membisikkan kesesatan, tapi diperkuat oleh orang-orang kafir sebagai saudara-saudaranya. Makanya perintah kepada kita oleh umat Islam wajib berapologet, wajib melakukan pembelaan terhadap kebenaran. Fakatilu aulia asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Nah, ini saya termasuk memerangi setan-setan yang ada dalam tubuh Anda, Bung. Bang Juma, itu iblis kan lemah. Kalau roh apa roh? Roh itu apa? Apa? Roh itu makhluk ciptaan, Bang. Ya, roh iblis kan lemah di apa? Bilang Ya. iblis itu lemah. Kalau roh dan kebenaran itu apa? Penuh. Maksudnya? Ya Bang Juma kan iblis lemah. Ya lemah seperti Bang Juma mungkin. Loh, saya kuat. Iblis nggak bisa bisikan saya kesesatan selayaknya iblis menyesatkan Anda. Gimana ceritanya coba? Sekarang saya tanya sama Anda. Dari mana unsur pengetahuan Anda mengatakan bahwa Yesus itu pencipta? Apa yang mendukung Anda? Dalil mana? Ucapan Yesus? Akal? Dua-duanya nggak mungkin. Lalu yang mendukung Anda mengatakan Yesus itu pencipta itu apa? Iblis. Timur. Bintang Timur. Bintang Timur. Coba di mana akalnya manusia yang nyata-nyata ciptaan menjadi pencipta? Di mana perkataan Yesus yang mengatakan dia adalah pencipta? Di mana pengakuan Bapa yang mengutus Yesus bahwa Yesus adalah pencipta? Enggak ada. Lalu kenapa Anda dengan pedenya di ribuan manusia Anda mengatakan yang menciptakan itu adalah Yesus? Apa yang mendukung Anda untuk melakukan itu? Bintang Timur. Di QS sama di Alkitab itu mengatakan firman Allah, kalimatullah itu menjadi manusia, kalam Allah itu menjadi manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Allah ketika hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, cukup dengan berkata, cukup dengan memerintah, maka semuanya ada. Sekarang Yesus sebelum ada perintah Tuhan, Yesus ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti Yesus dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut makhluk. Udah pakai itu
Yesus itu makhluk ciptaan. Dia berubah posisinya. Loh, la haula wala quwata illa billah. Yesus ini jari jemarinya yang mengadakan siapa? Ya itu kan firman dari Allah itu sendiri, Bang. Kalau kita ini dari mana? Kita ini dari mana? Kita kan dari ibu keluar. Lengkap itu diri. Al-Quran nggak mungkin salah. Bang, Itu coba. harus lab baru, Burunda. Enggak bang, aman abang. Sudah aman sinyal. Bang Rob. Bang Rob. Ya, siap. Teman-teman di YouTube gimana aman? Aman Lanjut, lah. Bang Andi. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Oke, saya kasih dalilnya biar jelas. Tolong dicamkan bahasa. Gaya pakai dalil. Gaya. Si kangkung pakai dalil. Apa tuh bang? Dengar di Yohanes 8 ayat 58. Mati meja. Udah dengar ya? Bang Handi, pasang telinganya, jangan kesenggol sekian. Mati meja. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Coba, mengerti bahasa Indonesia? Jadi kalau begitu terakhir saya tanya, sebelum ke Banyu, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Dalan na Tuhan chote. Yesus lah. Tuhan Yesus. Yakin ya? Tadi kan udah bahasanya udah jelas Iya, lebih tua Jadi Yesus. dari Tuhan, Pak. Ayo. Oke, lebih tua Yesus daripada Abraham ya? Itu dong Bang Andi, kemarin Oke. udah selesai. Baik. Lagi bertanya. Iya terakhir nih nggak apa-apa. Gue tuh orangnya santai. Jadi lebih tua Yesus daripada Abraham gitu ya? Oke. Oke. Tuhannya Abraham